dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, berikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah sepanjang minggu kita melakukan aktivitas kita, ya. Dan kita juga kedatangan seorang tamu, ya. Bapak Relin bersama dengan kita, puji Tuhan, ya, dengan anak kesayangannya. Mari kita lihat firman Tuhan 2 minggu yang lalu, ya. Kalau hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan dari Gembala. Saya memang sengaja meminta beliau untuk menyampaikan firman Tuhan untuk supaya tidak menjenuhkan. Mungkin Bapak Ibu merasa monoton, ya, pemberitaan firman, karena firman Tuhan yang seringkali saya sampaikan bersifat pengajaran, ya, sehingga kita mengandalkan ini, menggunakan ini. Jadi supaya diselang-selingi dengan khotbah yang bisa, begitu, yang biasa, sehingga saya suruh hambanya yang diurapi menyampaikan firman, ya. Nah, kita kembali ke topik firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang singkat saja, ya, karena setelah renungan ini kita akan membahas 2 hal, ya, yang penting-penting, khususnya adalah pembagian hadiah retreat semalam, ya. Karena badai, jadi untuk mengakhiri retreat itu dibuat dulu sebuah di closing dengan badai. Nah, akhirnya pembagian hadiah tidak terjadi, ya. Nah, mari kita lihat Yudas 1 ayat 11. Yudas 1 ayat 11. Mari kita baca 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh baik, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan pilihan, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti orang. Iya. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti firman Tuhan ini. Dan masih ingat, ya. Jadi kita 2 minggu lalu kita melihat ada 3 jalan, ya, jalan Kain, jalan Bileam, jalan Korah. Padahal hanya 1 jalan yang Tuhan inginkan, yaitu jalan kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Namun di situ seringkali membuat jalan-jalan lain, ya. Membuat persimpangan-persimpangan. Nah, setiap persimpangan itu kita diminta untuk selalu memilih, ya, untuk menguji komitmen kita. Tuhan pakai juga jalan-jalan lain itu menjadi sebuah pilihan, jalan mana yang harus kita jalan. Dan jalan yang dimaksud ini bukanlah pilihan untuk pilihan dalam seperti
seperti 2 minggu lalu saya berikan contohnya, pilihan membeli ini atau membeli ini, pilihan atau pergi ke sana atau pergi ke sini, bukan ya, tapi pilihan dalam karakter kita. Ya, karakter apa yang kita lakoni, itulah yang kita jalani. Jadi dalam hal ini adalah karakter yang dimaksud. Jadi seperti biasanya jalan-jalan di yang ini di dunia ini ada jalan Sutomo, ada jalan Sisingamangaraja, ada jalan Jenderal Jamin Ginting, ada jalan ini. Biasanya jalan itu dibuat nama orang sesuai dengan karakter orang itu, apa yang telah dicapai dan lain sebagainya. Ini pun kita akan belajar tentang karakter ini, karakter orang-orang ini. Ada apa dengan orang ini, ya? Dan inilah jalan-jalan yang ditawarkan oleh iblis yang seringkali dilakoni oleh orang percaya. Karena itu 2 minggu lalu tema firman Tuhan adalah tentang pilihan. Kita lihat yang pertama secara sepintas saja, benar-benar sepintas ya. Nah, karena biasanya saya bilang sepintas tahu-tahu lama, ini benar-benar singkat. Jadi yang ketiga nanti yang akan kita lihat untuk menyelesaikan topik ini. Yang pertama jalan kain, jalan amarah ya. Jadi amarah ini bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi tubuh jiwa kita, juga bisa mempengaruhi sekitar kita. Ya. Ini bisa sampai berhari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai mati, sampai mati. Ya. Dan berujung kepada bisa tindakan-tindakan pembunuh dan lain sebagainya. Ini bisa sampai mati. Jadi kalau ada amarah ini terjadi dalam masyarakat, tidak bisa jumpa. Bahkan kalau asapnya pun nggak boleh jumpa di langit. Misalnya sama-sama bakar sampah, nggak boleh jumpa. Nah, karena nah ini harus dibuang ya dalam hidup ini. Nah itu pilihan. Kalau kita lihat, nah ini. Jadi ini jalan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing berbanyak yang ada lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Abel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan rupanya murah. Jadi persembahan Habel dan persembahannya diterima, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Jadi urutannya itu orangnya baru persembahan, orangnya baru persembahan. Kalau 2 minggu lalu kita sudah bahas ketika Tuhan tidak menerima Kain dan persembahannya, belum dia itu tidak dihukum Tuhan, tidak dihukum Tuhan. Hanya masalah Kain dan persembahannya tidak diterima. Bukannya Tuhan menghukum. Yang membuat akhirnya dia dihukum adalah pilihan. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sebenarnya dia tidak perlu melakoni hidup seperti ini. Jadi ketika dia dan korban persembahannya tidak diterima, Tuhan belum menghukum dia. Harusnya Kain bisa saja melihat contoh Habel. Kenapa ya Habel itu dia dan persembahannya diterima? Harusnya dia bisa bercontoh. Tetapi pilihan jalan yang dia pilih adalah mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tidak, kau bisa
melakukan seperti yang dilakukan Habil tanpa mengambil sikap seperti ini. Jadi gampang saja. Tetapi kenapa bisa begini? Itu pilihan yang dilakoni, ya. Apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Jadi saudara-saudara, Kain yang memilih sikap itu, dia memilih. Jadi pada akhirnya apa yang terjadi kalau kelanjutan dari cerita ini? Jadi ketika Kain memilih untuk melakukan hidup seperti ini, maka ujungnya apa? Terjadi pembunuhan. Nah, mengapa hatimu panas dan kamu? Seharusnya tidak. Kamu tinggal mengubah saja, tinggal mengubah hidupmu. Bukannya Tuhan yang menghukum Kain. Tapi itulah pilihan. Mungkin dia iri sama adiknya, atau masa aku harus mencontoh adikku, atau bagaimana? Nah, jadi ini karakter ini harus berubah. Ya. Di dalam Tuhan karakter bisa berubah. Amin. Karakter bisa berubah dalam Tuhan. Di luar Tuhan sulit berubah karakter. Karakter bisa berubah karena benih ilahi, sifat ilahi itu telah diberikan kepada kita. Sifatnya itu datang lewat rohnya dan firman-Nya yang mengubah kita. Nah, itu secara singkat, ya. Nah, orang-orang yang berjalan di jalan Kain, yaitu Esau. Nah, ini juga sama, ya, Esau. Akhirnya dia ujung-ujungnya nanti kita lihat kesimpulannya. Jalan yang kita pilih menentukan kondisi kita. Jalan yang kita jalani menentukan tempat di mana kita berada nanti. Itu kesimpulannya. Jadi ada hal-hal yang dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita. Kenapa kondisi kita tidak kondusif begitu? Karena pilihan kita. Esau akhirnya mengejar si Yakob. Simpson, dia itu tidak bisa menahan amarah dan hawa nafsunya, ya. Akhirnya dia mati bersama dengan ribuan orang Filistin. Kemudian Anda bagaimana? Amin. Nah, bagaimana dengan Anda? Karakter apa yang kita lakukan? Jadi ini jalan yang dimaksud itu bukan memilih aku ke gereja, tidak ke gereja, tidak ke gereja. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Atau aku mau rekreasi ke Dolok Sambung atau keliling Samosir, Dolok Sambung, keliling Samosir bersama. Suara banyak, ayo naik kapal. Itu bukan jalan begitu maksudnya, bukan pilihan itu, tapi pilihan karakter yang akan kita jalani. Karena itu akan menentukan kondisi kita. Nah, lalu yang kedua, maka pergilah para pemimpin orang Moab dan Midian itu dengan membawa upah untuk Bileam supaya ia mau mengutuk orang Israel. Setelah sampai kepada Bileam, mereka menyampaikan kepada pesan Raja Balak. Jadi Bileam ini adalah seorang nabi yang diupah untuk mengutuki orang Israel. Tapi dia mau pergi untuk mengutuk
Tetapi yang namanya Israel adalah umat Tuhan, selalu Tuhan belokkan arah kutukan itu menjadi berkat. Tetapi motif dari Bileam ini memang dia ingin mengutuk. Tetapi untung ada Tuhan yang selalu membelokkan usaha dari Bileam. Jadi karena upah, karena disogok, karena dibayar, ya, seorang nabi upahan. Jadi kita pun tidak boleh menjadi upah. Amin. Mungkin saudara berkata, aku nggak diupahnya, aku melayani nggak diupah kok, aku melakukan ini nggak diupah. Tapi upah itu bisa saja pujian, ya, pujian. Harus dipuji baru, harus itulah pujian itu, penghargaan itu upah. Memang kita harus menghargai orang-orang. Amin. Kita harus mendukung, memberikan semangat bagi anak kita, harus kita lakukan. Tetapi jangan mengharap-harapkan upah itu, apalagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kita lakukan saja dengan baik, ya. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, jadi Bileam ini adalah satu ditokok juga. Jalan Bileam, jalan serakah. Nah, jadi serakah itu dalam bahasa Indonesia selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki Yoga Tamak 100. Jadi suap ini, upah ini bisa menutupi mata rohani kita, bisa menutupi mata rohani. Jadi jarang orang Tuhan yang punya di dunia ini, yang punya integritas, yang punya kebenaran. Kecenderungannya begini. Dan si Bileam ini, dia seorang nabi tapi dia mau menutupi orang-orang Israel. Karena apa? Karena diubah. Nah, satu waktu Bileam naik keledai. Keledainya ketakutan karena ada malaikat yang bawa pedang mau membunuh Bileam. Datang Bileam, kenapa kau? Ayo, katanya. Dipukul keledainya ini. Datang keledainya, enggak mau begitu. Bersuara apanya di keledainya ini? Bersuara. Kenapa? Karena ada malaikat bawa pedang. Keledai ini melihat, sementara Bileam tidak melihat. Nah, jadi kalau orang yang seringkali disogok, disuap, dia tidak bisa melihat hal-hal yang rohani, tidak bisa melihat. Bahkan Bileam tidak bisa melihat. Bileam yang harusnya melihat malaikat kan, malah keledai yang melihat, malah keledai yang melindungi Bileam, karena ini tinggal menghabisi Bileam ini, malaikat ini membunuh karena dia model seperti itu. Jadi yang menjadi nabi sekarang keledainya, sementara Bileam apa? Keledai. Memang dia itu manusia, tetapi dia punya sifat keledai. Sementara keledai punya sifat nabi. Karena dia bisa lihat malaikat, bisa melihat hal-hal yang rohani, dia bisa mendengar suara Tuhan. Sementara ini tidak mendengar, hati nuraninya sudah tutup. Makanya kalau kita melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan, hati nurani kita makin jelas. Kalau terbiasa kita melakukan kebenaran, hati nurani kita makin peka, makin jelas. Bayangkan seorang nabi tidak melihat
tapi kemudian dari Bileam. Yang melindungi Bileam akhirnya kelelep. Nah, itu bahaya kalau serang. Nah, orang-orang yang berjalan di jalan Bileam, Israel, kita sudah lihat 2 minggu lalu, yaitu serang. Tuhan sudah bilang, setiap hari pungut mana ya. Kalian tidak usah kerja 40 tahun, aku akan memberikan mana. Mana yaitu roti makanan malaikat tersebut. Turun dari surga. Pagi-pagi ambil ya. Nah, kemudian kalau agak matahari menjelang siang itu akan meleleh, makanya harus segera diambil pagi-pagi. Ambil secukupnya. Kemudian setiap hari Sabtu, setiap karena Sabtu Sabat ya, setiap hari ke-6 ambil 2 porsi, karena hari ke-7 tidak datang, karena hari perhentian dari Sabat. Tetapi orang Israel rakus, dia ambili, sudah dibilang 1 porsi saja dia ambil banyak-banyak, nanti jadi berulat, jadi busuk. Kemudian dibikin juga daging, makan daging ya. Tuhan kasih daging, ambil secukupnya. Tapi orang Israel karena rakusnya diambil begitu rupa sampai busuk, sampai apa? Keluar dari makanan itu, keluar dari hidung, keluar dari telinga, keluar dari mulut, muntah. Nah ini sudah saya katakan kemarin. Gak enak dengannya ya. Karena rakusnya ya. Kita lewatkan saja. Kemudian apa? Silintah, Amsal 30 ayat 15. Kita sudah lihat ayatnya di minggu lalu. Silintah punya 2 anak perempuan, ya kan? Siapa nama anaknya yang pertama? Si Ami. Oh, bukan si Aminah, atau si Tini, bukan. Nama anak pertama siapa? Untukku. Nama anak kedua untukku. Jadi namanya sama. Nama siap kanan untukku, nama siap kuda untukku. Kenapa? Karena namanya melintah, nggak ada bilang untukmu. Melintah itu selalu apa? Menyedot darah. Gak ada dia untukmu. Gak ada dia kasih darahnya untuk orang. Nah, tapi disedot darah orang. Dia jatuh kalau sudah gak mampu lagi. Nah, itu lintah ini. Andai kata anak perempuannya ini punya anak juga, anaknya juga akan disebut siapa? Untukku dan untukku. Nah, kedua anak perempuannya ini punya anak perempuan juga, namanya untukku dan untukku. Nah, kedua cucunya ini juga punya anak masing-masing 2 perempuan juga, namanya untukku. Kenapa perempuan? Nah, perempuan itu maksudnya adalah mereka bisa melipat gandakan diri, bisa beranak ya, bisa berketurunan. Nah, jadi kalau begini kondisinya, siap darah tudaina, siap kopung, siap sudah koparan, pengumuman sudah koparan 127 halang. Alai akan masyarakat muslim gitu. Kita kan nggak mau begitu, amin. Kita mau, kita punya koparan ada dari bapak. Isi ani bapak bapak nanti itu solidor, makanya bermurah hati. Oh ini siapa punya? Oh iya tahu. Tadi juga saya tahu punya ada bermurah hati. Jadi maknini makna kita ini adalah orang yang bermurah hati, bukan orang yang amin. Mau seperti itu? Saya mau seperti itu. Makanya saya menang.
lihat orang. Walaupun mereka sering lihat yang negatif, ya namanya pun manusia kan begitu. Nah, jadi kita harus belajar menunjukkan sifat-sifat yang baik itu kepada keturunan kita. Unang gawe saru paling positif si holit matutu. Akhirnya pekerjaan Tuhan gak maju. Akhirnya padahal berkat itu kan Tuhan kasih untuk memperluas kerajaan Allah. Ya atau ya? Karena di dunia ini kita sebentar atau lama? Sebentar. Jadi semua berkat-berkat kita itu untuk memperluas kerajaan Allah. Entah itu menyekolahkan anak kita, tapi anak kita itu motifnya apa? Untuk memperluas kerajaan Allah juga. Kalau dia punya cucu, kita kuliahkan, kita cari kerja yang bagus. Motifnya apa? Untuk memperluas kerajaan Allah juga. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, ya, kalian itu tidak mesti pendeta, yang penting jadi pelita. Pelita kan terang kan? Ya, untuk apa jadi pendeta tapi tidak jadi terang? Jadi itu yang Tuhan mau, kita menjadi berkat. Semua anak-anak begitu. Bahkan sampai karena mereka mendengarkan omongan kami, sampai kami juga sebagai orang tua jadi bingung. Mereka mau sekolah kitab semua. Jangan. Di situ pun kau bisa jadi berkat, supaya kau bisa jadi Sri Mulyani, supaya kau bisa jadi nanti bupati atau apa. Jadi anak Tuhan itu kita dukung mereka menjadi pejabat-pejabat, duduk di posisi-posisi tertentu. Kita berjuang sebagai orang tua supaya apa? Memperluas kerajaan Allah. Kalau untuk kita berapa lah? Nasi untuk kita, kami saja ke kapal kemarin kenyang semua karena saling berbagi kan? Saling berbagi, gak ada yang kelaparan. Tapi jadi masalah makanan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, makanya saya sering kali katakan di Ajibata, yang PPA itu anak-anak Tuhan harus punya pikiran jadi sponsor, bukan menjadi penerima manfaat saja. Mungkin saat ini menerima manfaat, tapi harus punya pikiran kapan aku bisa jadi sponsor. Nah, saya juga sudah menghitung siapa yang bisa saya sponsor. Karena sebulan itu seorang PPA kebutuhannya sekian sudah bisa nggak ya? Sudah bisa. Soalnya kasihan anak itu, dia nggak lolos PPA, tetapi dia butuh program PPA tapi nggak lolos. Gimana? Itu yang saya pikirkan, siapa orang ini sudah bisa kan? Itu yang saya doakan. Nah, jadi kita harus berpikir akan menjadi berkat. Amin. Bukan seperti ini. Ya. Ini jalan, ini pilihan dalam sikap kita. Ya. Dalam sikap. Lalu ini seperti laut mati. Laut mati ini laut mati. Air datang dari sini, air hujan juga datang dari sini. Tetapi air yang besar datang dari dunia. Semua masuk ke laut mati. Nah, tetapi nggak habis-habis. Kenapa disebut laut mati? Padahal ini lebih kecil dari Danau Toba, ya, lebih kecil dari Danau Toba. Tapi kenapa disebut laut? Harusnya danau kan? Karena apa? Kadar garam sangat tinggi di sini daripada di luar. Padahal banyak air yang masuk. Kenapa air itu tidak malah jadi tawar? Padahal banyak air masuk. Karena sudah dikutuk oleh Tuhan. Di sini di zaman Lot, yang ketika Lot itu lari, kemudian istrinya melihat ke belakang, jadi batu bara. Karena
Karena ini istri Lot ini Tuhan telah bebaskan mereka keluar, tapi hatinya masih ke apa yang telah ditinggalkan. Baru naik apa yang kamar dulu yang mendapat tidur. Baru dia pagong sudi. Akhirnya dia lebih berharga hartanya daripada jiwanya. Itulah keserakahan. Dan akhirnya dia menjadi bertukar. Dan situlah muncul ceritanya tentang melaut mati ini. Ya. Nah, tidak ada kehidupan di sini. Kadar garam tinggi. Katanya kalau orang berenang ke sana bisa apa? Mengapung. Ya. Nah, gak ada ikan di sana. Tidak ada kehidupan. Orang yang anak Tuhan yang serakah itu tidak ada kehidupan. Anak Tuhan yang punya kemurahan hati itu bagikan danau Galilea, ya. Bagi danau Galilea yang selalu menerima dari atas kemudian menyalurkan. Ikan-ikan banyak di sana. Di sana banyak kisah yang dialami Yesus dengan murid-murid. Nah, kita mau seperti dalam ini, tidak seperti ini. Hanya disebut laut mati. Bapak Ibu mau seperti laut mati? Tidak. Tidak. Amin. Tapi seperti danau Galilea, menjadi berkat. Kita kan anak-anak Abraham kan? Nah, anak-anak Abraham, Abraham itu diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Itu yang kita mau, ya. Itu yang kita mau. Bagaimana dengan jawabannya apa? Kalau ini pertanyaan sama kita, apa jawaban Bapak Ibu? Bisa kasih satu jawaban mega. Kalau orang tua sih kan. Kalau orang tua, orang-orang yang berjalan di jalan dunia. Anda? Tidak. Masih belajar. Oh, ya, jawabannya adalah tidak, ya. Karena kita sedang belajar untuk tidak sholat. Amin. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau kita nggak lengkap ketiga jalan ini, walaupun ini mungkin, nah karena saya lihat kalau saya baca ayat ini kayaknya jauh dari anak Tuhan ini. Karena anak Tuhan ini baik semua di titik mana. Amin. Tapi supaya lengkap jalan ini saya harus jelaskan, ya. Mana tahu untuk menyisir, kan? Menyisir supaya kita benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bilangan 16 1 sampai 3. Korah bin Lisad bin Kehat bin Lewi. Nah, khusus Korah ini disebut Korah bin itu anak dari dia. Korah anak dari Lisad, anak dari Kehat, anak dari Lewi. Khusus Korah ditarik silsilahnya dan ketemulah Korah ini adalah suku Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet. Ini hanya sekali saja anak dari Pelet. Ketiganya orang-orang muda mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang Kenaan. Nah, jadi ada saudara-saudara tindakan makar, pemberontakan. Ya. Makanya nggak cocok sebenarnya sama bapak ibu ini. Nggak cocok.
tapi paling tidak tambah pengetahuan kita. Amin. Karena Bapak Ibu baik-baik, manis-manis ya. tapi supaya tahu apa ini kisah ini, oh ada gitu ya. Gitu. Karena jangan parapat pasti menanggung gitu. Aneh melihat ini. Ya. Tapi supaya jangan parapat tambah pengetahuan ternyata ada yang aneh, makanya saya jelaskan. Amin. Nah, Korah ini adalah suku yang khusus melayani di rumah Tuhan. Nah, orang dalam ya, Datang dan Abiram, anak-anak Eliab, On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Nah, ini ada orang luar yaitu suku Ruben. Ketiganya adalah suku Ruben. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 ini pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Rabbah, semuanya orang-orang yang kenamaan. Wah, terkenal semua pemimpin di Israel. Mengapa mereka mau memberontak? Karena mereka iri hati sama Musa dan Harun, khususnya Harun. Karena keturunan Harunlah menjadi imam, yaitu pengantara antara umat dan Allah. Nah, mereka itu ada iri hati. Kami juga bisa. Kemudian, nah, jadi yang ketiga yang terakhir adalah jalan Korah, ya, jalan pemberontak. Lalu ayat yang ketiga, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Nah, jadi mereka itu menyadari bahwa umat Tuhan itu kudus. Tanpa kamu pun Tuhan ada. Tapi kamu, kenapa kamu meninggikan diri? Bisalah kami semua jadi imam. Jadi dari keturunan Lewi itu ada dua kelompok, ya, imam dan Lewi. Lewi itu adalah melayani di rumah Tuhan. Tapi imam itu pengantar. Selanjutnya imam itu harus dari keturunan Harun. Itu peraturannya Tuhan, ya. Tapi mereka tidak setuju. Tanpa kamu pun Tuhan ada di tengah umat-umat itu. Kalau begitu, bisalah dari semua suku, baik dari Ruben, Isakar, dari Gad, dari Yehuda, bisalah. Kenapa kamu meninggikan diri? Ya? Nah, ternyata itu tidak sesuai dengan hati Tuhan, ya, tidak sesuai dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat arti berontak itu meronta-ronta hendak melepaskan diri, tidak mau menurut perintah, menentang kekuasaan yang sah, durhaka. Itu jalan Korah. Jadi kalau kita sebagai anaklah contoh dalam rumah, kita ingin meronta-ronta, ingin lepas dari kuasa, melepaskan diri dari otoritas, tidak mau menurut perintah, menentang kekuasaan yang sah, itu disebut durhaka. Makanya disebut anak durhaka. Kisah durhaka ada banyak kisahnya. Balik Kundang, Sampuraga, Simardan, ada halusinasi. Tidak pernah buat kisahnya sama. Nah, mereka ini ada durhaka. Dan kita tidak mau menjadi durhaka. Amin. Amin. Nah, ini jalan Korah. Akhirnya apa hukumannya? Tanah terbelah dan semua orang-orang yang berontak itu masuk ke dalam tanah, terkubur.
Ini kisah nyata ya. Tanah terbelah, lalu tanah itu rapat kembali. Saya sudah pernah berdoa supaya terjadi begini di Ajibata, di Ganggaluma. Karena jalan itu kecil sekali, Tuhan kalau boleh buatlah supaya bisa jalan. Ini orang pun jalan berpapasan sulit ya. Tapi kalau Tuhan kan berbuat kan tidak ada yang rugi kan. Tapi entah kapan terjadi ya, disitulah jalan itu yang berbeda. Kan nggak ada tanah yang berkurang kan tanah orang, nggak ada yang dirugikan meteran tanah. Malah Tuhan geser itu tidak ada yang rugi. Tuhan tangkapkan lagi tanah di dalam, akhirnya bisa masuk mobil. Itulah pikiran. Sehat atau tidak pikiran itu nggak nalar. Tapi untuk pekerjaan ini banyak kali pikiran. Kenapa ini enggak susah jalan ke sini? Kenapa pikiran sudah pikiran? Tapi kadang-kala Tuhan dengar juga ya. Kadang dengar juga. Tapi yang ini enggak didengar Tuhan. Ya. Tapi mungkin karena Ajibata dulunya baik-baik ya, jadi tidak seperti itu. Tapi khusus orang Israel begini terbelah tanah dan orang-orang masuk ke dalam. Itu karena pemberontak ya. Nah, contoh orang-orang yang berjalan di jalan Korah yaitu Nimrod. Memang kisah Nimrod jauh lebih dulu daripada Korah, tapi spiritnya itu sudah ada sebelumnya. Korah Nimrod itu memberontak. Mereka membangun apa ini? Menara Babel. Padahal Tuhan sudah bilang, aku tidak akan menurunkan lagi air bah. Tandanya adalah pelangi. Makanya kalau ada hujan, Bapak Ibu bisa lihat pelangi, itu yang Tuhan yang bikin. Ya, pelangi. Tanda bahwa Tuhan tidak mendukung bumi. Tetapi Nimrod ini membuat menara Babel. Nanti kalau datang air bah, kita bisa lari ke atas setinggi-tingginya. Karena pengalaman nenek moyang kita ketika datang air bah, gunung-gunung juga dilewati. Nah, kita bangun menara Babel ini supaya kita bisa meloloskan diri. Apa yang terjadi? Tuhan kacaukan semua bahasa itu. Nah, itu adalah sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan ya. Contoh jalan Korah adalah Absalom. Absalom membuat pemberontakan melawan ayahnya yaitu Daud. Dia dikejar oleh Daud karena dia membunuh saudaranya. Karena saudaranya itu melakukan pelecehan terhadap saudara perempuannya. Absalom membunuh orang itu. Dan akhirnya Absalom kabur. Dan dari jauh Absalom minta damai. Maafkan saya, dimaafkan. Ternyata Absalom tetap punya niat jahat untuk menghancurkan kerajaan ayahnya Daud. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah peperangan antara Israel dengan tentara Absalom. Diam-diam dia membangun kelompok yang kuat untuk menjatuhkan Daud, ayahnya. Waktu terjadi peperangan itu, maka Absalom ini adalah orang yang paling elok dikatakannya. Rambutnya begitu hitam dan panjang, lebih dari ibu-ibu di sini. Siapa ada di sini yang panjang kayak gini ya? Absalom ini panjang rambutnya diikat tebal. Jadi dia seorang pria yang gagah dan keren. Dia melawan. Ketika terjadi peperangan dia naik apa? Bagal namanya, bagal. Kayak beda. Dia naik, wah
tergantung. Jadi rambutnya itu yang mengikat dia. Nah ini. Datanglah Yoab, wah, langsung ditombak. Nah, ketika berita itu sampai kepada Daud ayahnya, menangislah Daud. Mengapa harus dibunuh? Mengapa harus dibunuh? Nah. Jadi itulah Absalom yang memberontak. Ini jalan yang dia pilih, ya. Kemudian Diofretes 3 Yohanes 1 ayat 9 10. Orang yang ingin terkemuka, dia menolak Rasul Paulus. Dia menolak Rasul ya di zaman Yohanes. Dan dia disebut orang yang memberontak. Dan bagaimana dengan Anda? Bagaimana bisa kasih apa dulu tentang ini? Bagaimana dengan Anda? Ya. Atau dijawab di hati, atau ada kaum muda lagi yang mau mencoba dulu? Duit gimana? Hah? Tidak. Oh, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Makanya saya kira tadi bagian ini gak cocok untuk jemaat sini. Gak kena gitu. Tapi paling tidak nambah pengetahuan kita ya. Karena ada 1-2 bagian kecil yang perlu disisir. Nah, begitu ya, amin. Nah, itulah jalan Korah yang membuat. Jadi tentu ini sudah hafal mati tentang ini. Sejak di terminal juga sudah ya. Inilah jalan kita. Ini jalan kita. Iman, pengalaman pasti. Jalan serta Yesus walaupun berliku-liku. Jalani saja dengan tekun. Ada bersyukur. Bersyukur dan masa depan. Nah, pergaulan lingkungan yang sehat di sana arahnya. Oke, puji Tuhan, kami ke sana. Ada petunjuk jalan kan? Puji Tuhan. Oh, bersyukur di sana petunjuknya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ketawa orang-orang di bumi ini, ya. Oh, haleluya. Berjalan bersama Dia, tak takut. Jadi dibayangkan nanti keluarga dulu. Oh, haleluya. Wah, ada masa depan. Tengok bapak ibu giginya kelihatan. Senang mereka. Walaupun knalpot mobilnya itu banyak besar, tapi yang penting enjoy, bersemangat. Ada masa depan. Jadi mereka mengikuti arah jalan itu. Jadi sambil di mobil itu bernyanyi, berliku-liku kehidupan ini. Kan berliku-liku kan? Yang penting Tuhan besar. Nah, tapi kita lihat ini. Mereka lewat ini. Loh, kok ada ini? Ini ada pecah, ini pelangkat pecah ini. Berarti ada masalah di sini. Nah, kita lewati ya, katanya lewat terus. Tapi mereka tidak lihat ini ada apa ini, tapi kita melihatnya, ya. Kita akan lihat kan. Coba kita lihat dulu ada apa ini ya? Kok ada pecah, ada pelangkat yang pecah? Oh, ternyata ada orang yang menerobos padahal sudah dilarang. Stop, katanya. Ada pelangkat bebas suka-suka. Wah, ketika mereka menerobos ini, entah jalan Bileam ini, entah jalan Korah, entah jalan apa lagi satu lagi, Kain. Akhirnya mereka kenapa lurusnya jalannya? Oh,
kebenaran. Nah, dipikir jalan bagus, ternyata ini adalah tipuan iblis. Ternyata nggak ada jalan. Dan Bapak Ibu tahu, bisa simpulkan kemana ini? Kemana akhirnya ini? Nah, inilah jalan yang sering kita jalani, padahal sudah dilarang ya. Dan akhirnya Bapak bisa prediksi, nggak bisa rem jalan saja, pasti jalan. Jadi kesimpulannya adalah, jadi jalan yang akan Anda jalani adalah hasil keputusan Anda. Itu hasil keputusan. Mengapa kata Tuhan tadi kepada kalian? Tidak mesti begitu, tapi kenapa kau memilih begitu? Kemudian yang kedua adalah, jalan yang Anda jalani selalu menentukan kondisi Anda. Karena jalan itu kan ada kondisi. Jadi kalau jalan itu yang saudara pilih, ya kondisi saudara begitu. Kemudian yang terakhir adalah, jalan yang Anda jalani menentukan tempat di mana Anda tiba. Jadi jalan yang Anda jalani, udah pikirkan saja aku tiba di mana. Saudara sudah tahu, saudara tiba di mana. Kalau jalan itu saudara pilih, saudara sudah tahu kita pasti tiba di sini. Nah, karena jalan itu arahnya di situ. Misalnya saudara pilih jalan Kain, kita pasti tiba di Firdaus. Kan mungkin. Kita jalan di jalan Tuhan, apakah kita akan tiba di Hades? Tidak mungkin, karena sudah jalan Tuhan. Jadi jalan yang Anda jalani menentukan tempat di mana Anda tiba. Tidak perlu saudara tahu tiba di mana, tetapi pastikan jalan yang Anda jalani jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah sejahtera semata-mata pada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Dengan khusus silakan datang ke depan.